Jadi ada investor-investor yang saya mau invest, tapi harus ke perusahaan yang green dalam tanda kutip, ada sustainability report-nya. Jadi akan jadi lebih mudah. Misalnya gini, si CPU farm gitu ya, Google bangun di tengah gurun misalnya, terus OpenAI bangun juga. Itu kan konsumsi energinya besar. Itu yang dianggap sekarang justru malah nggak environmental friendly. Tapi secara umum sebenarnya kan detox itu adalah bagian dari strategi kita bagaimana mengelola konsumsi informasi kita. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, balik lagi nih. Hari masih bersama Bang Enda. Kita di sini di kantornya Suwarna. Oke, sekarang kita ngomongin balik ke bisnisnya Bang Enda nih, Suwarna gitu loh. Karena kan di tengah gempuran tren-tren yang canggih tadi tuh gitu kan, Suwarna nih kayaknya saya lihat ada mengarah ke sustainability ya, ESG gitu loh. Kenapa mesti ke ESG itu? Ya. Apa ini bakal jadi bisnis di 2006 yang potensial atau gimana, Bang? Pertama sebenarnya kalau buat kami ya, karena masih ada benang merah dengan pengelolaan reputasi perusahaan tadi. Jadi kalau dulu kan sebenarnya si sustainability atau ESG ini sebenarnya kayak semacam framework ya, dia kayak kerangka kerja yang lebih punya ukuran dan bahkan ada sertifikasi internasionalnya untuk apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini yang lebih punya dampak, bukan hanya mencari keuntungan pemegang saham, tapi untuk lingkungan gitu. Nah, kalau dulu orang cuma tahu CSR gitu ya, Company Social Responsibility, betul. tapi nggak ada ukurannya. Waktu itu cuma kadang-kadang ada BUMN diwajib harus sekian persen, udah aja spending apa keluarin dipamerin, udah gitu dampaknya apa atau ukurannya apa nggak ada gitu ya. Nah, ini sebenarnya sih kalau menurut saya cerdas ya sustainability framework ini gitu, karena kemudian yang pertama dia punya berbagai kriteria. Jadi bukan hanya sekedar ke environment aja, tapi juga bahkan ke anti korupsi, ke balance leadership untuk gender juga, perempuan di dalam itu, termasuk training untuk karyawannya, termasuk yang sifatnya itu hubungan dengan lingkungan, misalnya penghematan energi, pengurangan emisi gas buang, terus misalnya juga limbah dan lain sebagainya gitu. Nah, termasuk juga community development. Jadi CSR-nya sekarang tidak hanya satu, tapi ada sekian kriteria. Lalu kemudian kriteria-kriteria ini tidak harus langsung terpenuhi dalam satu waktu. Jadi bahkan bisa punya, jadi framework-nya itu memungkinkan kita punya misalnya visi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita akan mencapai ini. Tapi setiap tahun itu dilaporkan. Jadi ada namanya sustainability report. Misalnya di tahun ini kita mencapai 20%, tahun depan akan mencapai 30%. Jadi selama dia progresnya ada dan dilaporkan, maka itu jadi sebuah insentif, bukan sebagai apa ya, bisa dibilang sebagai sebuah aset lah gitu ya. Asetnya dari mana? Nah gini, jadi ada keuntungan yang bisa dimiliki oleh si perusahaan-perusahaan yang punya sustainability report ini atau ESG report ini. Keuntungannya dari mana? Satu, kalau dia perusahaan terbuka dan dia ingin mendapatkan investor dari luar, maka ada sekarang kategorinya green investment. Jadi ada investor-investor yang saya mau invest, tapi harus ke perusahaan yang green dalam tanda kutip, ada sustainability report-nya. Jadi akan jadi lebih mudah gitu. Atau ada juga bukan hanya green investment, tapi juga green finance atau green loans. Ada bank-bank yang bisa memberikan hutang dengan bunga yang lebih murah kalau kamu punya si sustainability report ini gitu. Nah kan kalau dulu CSR apa insentifnya gitu ya, pokoknya kita ngeluarin karena harus. Tapi sayanya nggak dapat apa-apa, perusahaannya nggak dapat apa-apa. Nah kalau sekarang dia dapat keuntungan-keuntungan tadi lah gitu. Ada green finance, green investment, termasuk sebenarnya ada juga yang sifatnya mandatory ya, kewajiban. Misalnya gini, kalau perusahaan TBK itu sebenarnya wajib semua harus punya sustainability report, berarti harus sudah punya sustainability framework. Tapi kemudian vendor ke TBK itu, dia pun akan memilih yang mana yang sudah punya sustainability report juga.
Karena kalau belum nanti kan saya nggak bisa laporin nih ke atas lagi gitu. Jadi selama saya masih butuh green investment, green finance, terus apalagi mandatory BUMN maupun TBK sekarang harus, maka semua jaring supply chain ke arah itu, vendor-vendornya harus memiliki itu juga, karena itu ditanya juga. Tapi ini hanya big company ya, Pak? Atau Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai vendor misalnya gitu ya, dan tapi kita supply ke big company atau TBK atau BUMN, maka kita harus perlu punya juga gitu. oh Nah, gitu. kalau untuk TBK maupun BUMN ya tentu ini bagian dari si reputasi perusahaan, makanya masih nyambung dengan Suvarna gitu. Si perusahaannya ini nanti tentunya gini, dia tahu, orang ini tahu dari mana dia sustainable misalnya gitu ya, berkelanjutan. Dia tentunya melakukan desk research kan. Nah, desk research ini akan dapat informasi dari mana? Ada dari laporannya doang, tapi kan mungkin ada juga kegiatannya juga dikomunikasikan lewat sosial medianya, dikomunikasikan juga lewat media gitu. Nah, jadi satu kesatuan, baik itu external communication maupun internal communication ke dalam ke dalam internal karyawannya sendiri gitu. Berarti gimana caranya ya kalau misalnya teknologi dan digital perusahaan teknologi dan digital itu dikawinkan dengan isu lingkungan gitu. Terus apakah nanti startup itu brand itu wajib punya rapor hijau itu untuk Green Sustainability Report itu? Kalau brand sebenarnya itu berhubungan nggak sih dengan dia bakal lakukan di pasaran atau ke customer gitu, ke konsumen? Belum 100% terbukti ya, tapi ada kecenderungan bahwa sebenarnya kita bisa pamer gini. Kalau misalnya brand saya ini green, maka kembali ini Gen Z ini sukanya sama yang green tadi gitu. Kalau kita bicara market ya, misalnya saya punya 2 coklat nih, yang satu bilang biasa aja, yang satu bilang kami ini green loh, sustainable loh gitu. Kemasannya bisa kemasannya, produksinya, memperhatikan lingkungan, apa segala macam. Kira-kira, tapi harganya sama ya. Sekarang tuh jadi masalah biasanya yang ini lebih mahal. Iya, biasanya gitu emang. Nah, tinggal masalahnya nanti si konsumennya yang mostly Gen Z ini biasanya lebih sadar terhadap kondisi kecenderungan lingkungan tadi. Itu kalau di market secara keseluruhan. Jadi kalau soal brand, kalau soal yang hubungannya dengan B2C akan lebih ke sana gitu. Tapi yang menarik sebenarnya buat Suvarna adalah karena ini adalah sebuah ada beberapa kategori perusahaan, ada 2 ya, TBK dan BUMN ini sudah diwajibkan. Jadi ada peraturannya untuk memiliki sustainability report. Berarti kalau kayak gitu lebih ke compliance dong, maksudnya bukan compliance. Kesadaran karena perusahaan pengen peduli lingkungan betul, gitu. Betul. Makanya kemarin tuh kebetulan di awal November kita buat sebuah acara bareng dengan FTSL ITB, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB, dengan Suvarna, dengan Kota Bandung juga. Kita acara ini namanya Bandung Sustainability Summit. Judulnya tuh From Compliance to Commitment. Jadi yes, memang di awal ini kayaknya compliance dulu ya, diharusin dulu, dipaksa gitu ya. Nah cuman masa mau dipaksa terus-terusan ya nggak ada manfaatnya juga kan. Makanya dalam perjalanannya dari compliance menjadi sebuah komitmen bersama. Karena memang ini melibatkan keputusan di leadership sih, di BOED ya. Nggak bisa juga kita maksain kemudian, atau nggak bisa juga sebagai semacam gimmick-gimmick doang gitu. Karena ujung-ujungnya memang harus ada kesadaran dari si direksinya atau pimpinan perusahaannya untuk memang ke arah sana. Tapi misalnya sebagai contoh gini, menguntungkan nggak sih buat perusahaannya misalnya ya? Kadang-kadang banyak yang sudah dilakukan oleh perusahaan, tapi tidak diukur dan tidak dilaporkan. Jadi sebenarnya ada usaha tinggal melaporkan aja gitu. Misalnya, sudah terjadi nih pengurangan penggunaan energi. Misalnya pabriknya dulu lampunya nyala terus. Sekarang kalau malam dimatiin, kan berkurang. Nah, tapi nggak diukur berapa sih perkurangannya. Nah, kan jadi kalau nggak diukur nggak bisa dilaporkan kan. Berapa sih persen yang kemudian energi yang berhasil dikurangi. Atau misalnya emisi gas buang gitu ya. Dulu mobilnya semua mobil biasa. Dan ternyata tahun ini semua mobil karyawannya sebagian diganti dengan mobil listrik. Kan jadi berkurang dong penggunaan energi maupun emisi gas buangnya juga. Nah, tapi nggak dilaporkan. Nah, kan jadi nggak bisa masuk ke sustainability report gitu. Jadi itu memang ada yang sifatnya lebih ke pelaporannya. Ada yang memang kita belum ngapa-ngapain nih, harus melakukan dulu. Ada yang juga masalahnya data. Jadi datanya tuh nggak dalam satu tempat. Jadi harus one random ya.
sporadis lah gitu, ada Iya. di mana-mana. Misalnya yang punya beberapa lokasi gitu atau punya beberapa pabrik kan ada di mana-mana datanya. Nah, harus ada orang yang secara tiap bulan tuh ngumpulin datanya gitu. Berarti pengaruh ke reputasi brand itu juga lumayan besar ya untuk ESG ini. Ya, tapi itu sebenarnya ini aja ya. Sementara ini sih lebih ke bragging rights sih kalau menurut saya ya. Sebenarnya ya. Iya, iya, iya. Misalnya Pertamina. Ya kan wajib dulu ntar Betul, komitmen. betul. Karena gini, ya misalnya sebagai Pertamina tuh punya namanya divisi transformasi. Kemarin kan sempat punya bahan baku dari berbasiskan minyak Iya. jelantah. Betul. Mungkin hanya sekian persen ya dari seluruh ini. Tapi kan sekian persen ini kalau dikomunikasikan artinya sudah ada nih transformasi atau inovasi ke arah sana. Atau misalnya Garuda misalnya gitu, atau Sinarmas gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh banyak kok yang dilakukan baik gitu ya. Tapi kalau karena nggak dilaporkan, nggak dikomunikasikan, maka jadinya orang nggak tahu gitu. Nah, apakah kemudian tadi pertanyaannya, apakah kemudian jadi ada benefit nggak secara Ya, khusus gitu ya? reputasi, Nah, kalau secara reputasi sebenarnya mungkin trust level ke masyarakat yang akan jauh lebih ini ya. Misalnya let's say Freeport misalnya gitu ya. Kalau kita dapat informasi banyak tentang bagaimana dia mensupport masyarakat di sekitarnya apa segala macam. Kalau dia ada masalah, amit-amit gitu ya, ada masalah, kita kan jadinya nggak langsung nyalahin ya. Oh, karena kita dapat informasi yang Iya. positif dulu. Nggak langsung ngejudge lah gitu. Misalnya kemarin yang kawasan industri Morowali lah gitu. Wah, tiba-tiba diserang kan sama masyarakat. Tapi kalau kita tahu sebelumnya bahwa secara reputasi dia tuh memperhatikan lingkungan, berkelanjutan, kan ada trust level yang terbangun di antara masyarakat sehingga kita tidak serta-merta menyalahkan atau saya rasa kalau reputasi dari arah sana. Kalau dari sisi finansial sendiri tadi ada green finance sama green investment. Tapi kalau dari sisi keuntungan secara internal sebenarnya ya itu tadi begitu kita melakukan penghematan sebenarnya cost kita juga jadi Costnya turun. ya. Berarti kalau misalnya kita menghubungkan dengan potensi bisnis, green tech atau sustainability ini lumayan Betul. berpotensi ya di 2026 ya. Bahkan selanjutnya ya, karena misalnya gini, oke, lalu kemudian kita masuk ke arah kalau misalnya gitu, berarti akan ada vendor-vendor yang memang mengkhususkan diri ke arah penurunan emisi gas buang, penurunan konsumsi energi dan sebagainya. Iya. Apa? Misalnya solar power, ya kan? Kalau saya jualan solar power, saya akan senang banget. Saya akan gampang jualannya. Bukan hanya aja Anda mendapatkan listrik yang lebih murah, tapi Anda bisa melaporkan dalam sustainability report Anda bahwa perusahaan Anda nih punya program keberlanjutan yang sudah sekian persen tercapai, misalnya gitu ya. Kalau saya jualan mobil listrik, saya juga sama akan senang bisa bilang kayak gitu kan. Kalau saya jualan apalagi, walaupun sebenarnya nggak hanya teknologi ya, tapi saya program training untuk human resource-nya juga bisa. Atau misalnya kayak apa ya lagi ya, misalnya pengolahan limbah bisa juga, atau misalnya saringan udara, atau pengolahan sampah, insinerator dan lain sebagainya. Jadi kalau saya orang-orang yang jualan itu, saya sih akan senang gitu karena ya semua sebenarnya mengarah ke sana. Jadi dalam arti gini, kan kita puluhan tahun dianggap industri ini sebagai perusak lingkungan lah, katakanlah, apalagi yang ekstraktif ya, penambangan, perkebunan, apa segala macam. Nah, ini sebenarnya kesempatan mereka untuk kemudian berubah reputasi juga, bahwa yes kami memang melakukan ini terhadap alam, tapi kami juga melakukan hal positif berikutnya. Dan itu seringkali kita nggak tahu, misalnya kayak tambang, setelah digali, walaupun sudah diambil ya mineralnya, ada proses untuk kemudian menutupnya lagi dan mereboisasinya lagi menjadi sebuah hutan misalnya gitu. Kalau kita perkebunan, ada bagian perkebunan yang ditebang, tapi begitu ditebang ini harus ditanam lagi misalnya gitu. Nah itu kan informasi-informasi yang kita nggak selalu tahu ya. Dan sayangnya ya memang ya buat kita tuh misalnya nih di Sumatera aja ya sekarang, wah penebangan hutan, sumber banjir dan kemudian lumpur apa segala macam. Kalau perusahaan-perusahaan itu di sana rajin melaporkan sustainability report-nya sebelumnya, lalu bahkan ada dokumentasinya, ada videonya bahwa kami memang menebang, tapi di wilayah ini kami sudah menanam lagi sekian banyak dan sekian, udah ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun.
kan sekarang buat mereka jauh lebih mudah untuk kemudian bilang bahwa ya ini memang bencana alam, tapi kami melakukan ini gitu. Jadi ini kan masalah sebenarnya juga sama di bidang komunikasi sih. Jadi gini, semua hal yang sifatnya sentimennya negatif harus dibalas dengan yang positif. Dan yang positif harus lebih banyak. Karena yang negatif ini akan jauh lebih cepat beredar dan lebih banyak memperhatikan dibandingkan yang positif gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang terjadi efek terhadap alam, apalagi terhadap lingkungan ya yang positifnya walaupun sebenarnya kalau melakukan yang sekarang sudah telat. Jadi kalau dalam rangka kita melakukan ini harus kita melakukannya secara antisipatif sebenarnya. Jangan ditunggu ada kejadian baru kita bilang, "Oh, kami juga gini-gini." Ya itu sih lu aja bilang kayak gitu sekarang, itu semua orang juga bisa gitu. Tapi sama nggak sih istilahnya sama yang digital carbon footprint gitu-gitu? Nah, kalau digital carbon footprint sebenarnya gini, ada perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan AI yang sebenarnya carbon footprint-nya tuh tinggi. Misalnya gini, si CPU farm gitu ya. Google bangun di tengah gurun misalnya, terus OpenAI bangun juga. Itu kan konsumsi energinya besar. Itu yang dianggap sekarang justru malah nggak environmental friendly. Karena konsumsi energinya besar dan jadi panas. Nah, jadi malah nggak efisien, bukan efisien. Dampak lingkungannya jadi besar. Jadi gitu. lebih besar. Ini ada banyak ya sebenarnya. Ini masuk ESG juga tapi. Sebenarnya buat mereka harusnya iya gitu ya. Nah, cuman kan sekarang dalam rangka semua berlomba ke arah itu dengan investasi triliunan dolar, saya nggak tahu berapa persen yang didedikasikan untuk mengurangi itunya. Tapi sudah ada pihak-pihak yang menyuarakan concern soal si digital carbon footprint-nya itu tadi. Berarti kan penghasil dampak lingkungan terbesar kalau bisa dibilang itu perusahaan teknologi ya. Salah satunya betul. Ada nggak sih skill yang harus dimiliki oleh anak muda sekarang gitu loh? Jadi untuk memadukan si teknologi itu dengan yang ESG ini gitu loh, biar dia jadi seimbang gitu. Biasanya sih biasanya memang kalau memang kita mau fokus di ESG itu ada ininya sendiri ya, ada skill setnya sendiri lah gitu. Biasanya memang secara umum ada yang sifatnya teknis, ada yang non teknis. Nah, kalau yang teknis memang soal penghematan energi, soal emisi gas buang, ini biasanya kalau dari sisi teknis anak-anak teknik lingkungan lah gitu ya, yang ngerti cara ngitungnya. Tapi nanti cara implementasinya bisa anak-anak teknik mesin atau kalau limbah cair, limbah padat tuh lingkungan. Tapi kalau ke udara juga lingkungan juga. Tapi kalau membuat alatnya misalnya lebih ke teknik mesin atau teknik fisika gitu misalnya, atau teknik kimia juga bisa. Nah, tapi secara umum kalau mau di bidang ESG sebenarnya yang non teknisnya juga ada. Nah, yang teknisnya itu tadi itu misalnya soal kesetaraan gender gitu ya. Jadi keahlian di bidang itu atau pengetahuan di bidang itu juga jadi penting. Berarti sebenarnya itu terpisah ya skillnya ya? Atau nggak bisa? Iya, karena kan beda kan antara yang teknis. Kalau teknis misalnya saya ngurusin penghematan energi aja, kan tiba-tiba disuruh ngomongin gender nanti dia bingung lagi gitu ya. Takutnya kan kalau zaman sekarang kan biasanya kan ada double ini nih double skill gitu kan. Gua ngerti tentang lingkungan juga, ngerti tentang teknologi juga. Gitu. Kalau di sisi konsepnya ESG atau sustainability biasanya anak-anak teknik lingkungan. Tapi ya itu tadi sebenarnya ada yang sifatnya teknis, ada yang sifatnya non teknis. Yang masing-masing akan punya spesialisasinya sendiri-sendiri. Tergantung tingkat kebutuhan perusahaannya butuh setinggi apa gitu ya. Misalnya sebagai contoh di BRI, BRI punya divisi ESG sustainability. Nah, tentunya mereka memperhitungkan semua dari sisi teknis maupun non teknis. Non teknisnya sebenarnya salah satunya yaitu training terhadap karyawan. Kan berarti nggak mungkin engineer yang harus mikir, atau ada yang lebih punya pengalaman maupun skill lah kalau ngomongin soal training karyawan gitu dibandingin dengan yang ngomongin soal penghematan energi gitu misalnya. Oke. Kita udah ngomongin lingkungan, kita ngomongin teknologi canggih gitu. Bang Enda pernah nggak sih ngerasa, aduh kayaknya udah bosen banget gitu. Medsos, apa segala macam. Pernah berpikiran nggak sih pengen lock off atau bukan lock off yang itu ya? Maksudnya detox digital gitu loh. Pernah nggak sih? Atau pernah melakukan hal itu? Jadi bener-bener handphone di mana gitu, pokoknya
secara nggak apa ya istilahnya ya, mungkin ini masa-masa sekarang ini akhir tahun misalnya gitu ya, saya sih nggak benar-benar log off atau nggak benar-benar tidak akses sama sekali, tapi memang nggak begitu sering megang handphone lah misalnya gitu, karena kita juga tahu apa namanya, klien juga lagi pada libur misalnya gitu ya, jadi memang suasana juga lagi liburan, jadi nggak terlalu banyak yang harus dicari informasinya lewat sosial media. Tapi secara umum sebenarnya kan detox itu adalah bagian dari strategi kita bagaimana mengelola konsumsi informasi kita. Nah, itu juga banyak jadi pertanyaan karena misalnya gini, sebenarnya yang terjadi sekarang kan information overload ya, informasinya jadi kebanyakan nih, dan semua aksesnya lewat device yang ada di tangan kita Iya, gitu. betul. Jadi kita harus punya strategi gimana cara mengatasi atau mengelola si information overload tadi. Salah satunya mungkin kalau udah terlalu toksik, ya udah detox gitu ya, seminggu atau 2 minggu atau berapa, kalau mampu, kalau bisa dilakukan. Atau kalau enggak, gimana cara kita ngebatasinya? Yang paling sebenarnya ngaruh itu kan notifikasi ya. Iya. Itu tuh sebenarnya di handphone kita ada kok setting notifikasinya, kalau kita nggak mau keluarin bisa. Atau kita keluarin dalam waktu tertentu aja, bisa. Jadi misalnya pagi sampai jam 8 kita kasih lihat, setelah itu kita tutup. Nggak dibuka lagi sampai jam 12 baru kita buka lagi. Udah gitu tutup lagi, baru nanti jam 6 kita buka lagi. Gitu. Nah itu akan jauh membantu, tidak 100% detox, tapi kita punya space waktu di mana kita harus bekerja di antaranya, misalnya gitu. Nah, termasuk misalnya kayak aplikasi Instagram, aplikasi apa namanya, termasuk Android juga ya, ada digital wellness sekarang. Iya, gitu. ada. Jadi ada aplikasi di mana dia ngasih notifikasi, udah kelamaan nih lo. Udah 11 jam hari ini. Gitu. Coba dikurangin dulu. Kenapa mereka melakukan itu juga karena kebutuhan mereka juga kan. Kalau ada orang yang addicted terlalu lama, kemudian jadi masalah, mereka sendiri yang nanti akan disalahin gitu. Jadi balik lagi gimana cara kita mencoba membangun kenyamanan ini. Nah, cuma memang kan tanggung jawabnya ada di kita ya. Porsi paling besar tanggung jawab ada di kita lah. Yang bikin handphone dan bikin sosial media juga punya peran tanggung jawab di situ gitu. Karena mereka kan sengaja membuat kita agar kita addicted juga gitu. Tapi di sisi lain kok nggak ada kok yang pasang pistol di kepala kita supaya terus-terusan ngeliatin sosial media, kan nggak ada juga ya, nggak ada yang maksa seperti itu gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ambil responsibility juga, ya tinggal bagaimana cara kita mengelolanya gitu. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang saya belum benar-benar sampai merasa harus butuh detox gitu, tapi lebih ke ini ya, apa namanya, misalnya dulu harus bawa laptop kemana-mana gitu. Nah sekarang saya udah laptop bisa berani saya tinggalin, misalnya kalau harus traveling atau apa saya nggak bawa misalnya gitu. Nggak bawa laptop tapi bawa tablet. Ya sama aja. Jadi bisa digantiin. Iya. Gitu guys. Jadi dengerin nih kata-kata dan nasihat dari Bapak blogger kita, karena mereka biasanya sama orang tua lebih berpengalaman ya. Gitu. Satu pertanyaan lagi sih, ada nggak sih tips buat anak-anak muda gitu loh, biar gimana sih jaga mental health-nya, gimana menjaga dia di dunia maya gitu, atau apa sih yang harus mereka lakuin biar tetap waras gitu? Iya, yang mencuri kebahagiaan kita katanya adalah komparasi. Jadi selama kita masih suka ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain, disitulah kebahagiaan kita jadi dicuri. Betul. Nah kalau dulu komparasi itu hanya terjadi pada lingkungan sekitar kita. Tetangga ya. Wah, tetangga beli mobil baru nih. Wah, tetangga renovasi nih. Atau di sekolah, atau di kantor gitu. Wah, sini mobilnya baru, oh sini. Nah, komparasi itu hanya sebatas itu. Sekarang di sosial media, kita bisa ngeliatin orang begitu banyak, kok hidupnya semua menyenangkan ya, gitu ya. Traveling melulu, belanja melulu. Padahal kita nggak kenal ya. Padahal nggak kenal. Tapi itu mencuri kebahagiaan kita ya. Dan saya ngerasa juga dengan menuliskan bahwa kebahagiaan itu sederhana juga tidak menjawab itu ya. Kadang-kadang kan sebagai sebuah bentuk defensif kita ya, kita bahkan menonjolkan, atau gini lah, orang yang bahagia itu kan nggak usah dibilangin gitu, nggak usah gue bahagia banget, nggak usah gitu sebenarnya ya. Atau bahagia itu sederhana, iya sih gitu, tapi nggak usah, kalau lu memang merasa bahagia nggak usah dipamerin gitu kan sebenarnya.
Nah, tapi ya masing-masing orang kan beradaptasi dan merespon sendiri-sendiri. Tapi jadinya kalau kita sadar bahwa komparasi itu adalah sebagai mencuri kebahagiaan kita, makanya kita jangan sering-sering compare. Dan sadarlah bahwa apa yang dimunculkan di media sosial itu kan bukan 100% kebenaran ya. Iya, betul. Banyak kok yang Kadang cuman palsu lah itu. bukan hanya palsu, bahkan secara sadar kok kita kalau posting memang posting yang bagus-bagus kok. Ya kan, kalau kita aja sadar itu ya, yang jelek kan nggak kita posting. Jadi artinya semua orang yang posting ini kan semua yang bagus-bagus yang dia posting. Ya sekali-sekali lah ada orang yang posting dia memang lagi sedih atau apa. Tapi mostly orang akan posting yang bagus-bagus tentang dia. Betul. Sehingga kalau kita sadar itu, artinya kita compare ke bagus-bagusnya semua orang. Padahal tentunya tidak semua orang dalam kondisi yang bagus-bagus terus. Kadang-kadang ada sedihnya, kadang-kadang ada down-nya, kadang-kadang jeleknya, kadang-kadang apa segala macam. Nah, dengan kesadaran itu saya rasa kita harus lebih aware bahwa ya jangan meng-compare diri kita di media sosial. Karena udah pasti kita compare terhadap sesuatu yang nggak comparable gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu tips untuk menjaga kesehatan mental sebenarnya gitu ya. Kewarasan kita. Kewarasan. Di sisi lain juga jangan ini mungkin advice orang dulu juga, jangan gumunan gitu kan. Gumunan? Jangan gampang terkejut, jangan gampang istilahnya tuh jangan gampang terkesima. Kalau dalam bahasa Jawa tuh jangan gumunan, jangan apa gitu, ada 3. Ojo gumunan, ojo apa aja. Saya lupa. Tapi intinya it's okay kok gitu ya. Orang Sunda ngomongin Jawa. Nggak semua tuh kayak sesuatu yang jangan terlalu emosional lah intinya gitu. Wah si ini selingkuh. Wah si ini kan capek ya terus-terusan kita kayak gitu ya. Padahal itu yang memang dibuat juga kok. Memang emotional respon itu yang diarah oleh para pembuat konten di ini. Wah, Ridwan Kamil cerai ini sama istrinya. Wah, harus disebarin ke semua orang. It's okay gitu. Maksudnya ya udah kita terima aja. Nggak usah terlalu respon yang berlebihan, cari balance-nya, cari keseimbangannya antara yang mana yang perlu kita sharing, yang mana kita bagi. Ujung-ujungnya sih saya rasa ujung-ujungnya ada dunia nyata yang mungkin kita harus lebih perhatikan nih, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita ya, teman-teman kita. Interaksi ini kalau berimbang juga akan lebih baik kok saya rasa ya. Jadi artinya di mana kita bisa berinteraksi dengan secara langsung, plus kemudian kita juga bisa berinteraksi secara virtual gitu. Jadi jangan terlalu ekstrim di satu sisi lah. Ya, betul. Jangan ekstrim, jangan terlalu emosional, jangan terlalu terkesima karena kalian kalau pakai wah gitu, bombastis itu harusnya judul headline aja. Jangan gitu. Oke Bang Enda, terima kasih sekali atas keramat tamahannya. Udah membolehkan tim Gizmologi kita, Gizmotalk di sini main. Kantornya keren Bang. Oke, terima kasih Gizmo Friends atas atensinya. Kita ketemu lagi di episode Gizmotalk berikutnya. Thank you.